Oke, terima kasih semuanya. Shalom, apa kabar? Ya, oke. Saya akan sampaikan buat yang tadi ikut kebaktian 1, saya berusaha akan menjelaskan bahwa apa yang kita pelajari di kebaktian 2 ini akan menggambarkan prakteknya gimana sih memandang Kristus dan mengalami pemulihan dalam hidup kita. Judul kali ini adalah memaafkan. Katakan sama-sama memaafkan. Coba kita lihat slide berikutnya, memaafkan itu indah, yang setuju kata amin. Ya, memaafkan itu indah, coba slide berikutnya. Selama kalau kita mendengar orang lain yang melakukannya, setuju? Kalau orang lain yang melakukan indah sekali, ya kan? Terharu kita mendengar kesaksiannya. Coba kita lihat slide berikutnya. Contohnya ada satu orang ini namanya Joy Tansi Mendoza. Dia adalah seorang wanita yang dewasa yang di sebelah sana. Itu sebelahnya suaminya dan ini anak-anaknya. Ceritanya apa sih? Dia waktu remaja, dia tuh anak pendeta di Filipina, dia anak pendeta, dia pun sekarang seorang hamba Tuhan. Tapi waktu papanya dulu lagi komsel, lagi cell group, lagi pembahasan Alkitab, anak-anaknya ditinggal di satu rumah. Mereka main sama-sama di rumah, aman sih sebetulnya. Cuma hari itu mereka dirampok sama serombongan laki-laki dan Joy Tansi Mendoza, perempuan ini diperkosa berkali-kali oleh beberapa pria. Dia umur belasan tahun waktu itu, dia tidak pacaran karena dia nggak mau sembarangan pacaran, dia mau cari jodoh yang dari Tuhan. Dia nggak pernah dicium, kenapa? Sebab dia mau mempersembahkannya pada suaminya nanti. Dia menjaga kekudusan, tapi Tuhan izinkan dia diperkosa berkali-kali oleh beberapa pria. Sampai akhirnya dikejar sama polisi, ditangkap semuanya, polisi bilang gini sama Mama dia, kita bunuh aja gimana? Nggak, kita case close, nggak usah diramein, kita bunuh semua, ini orang parah semua nih. Tapi Joy Tansi Mendoza, perempuan muda ini bisa bilang begini, saya rasa saya nggak akan tuntut lebih jauh, jangan dibunuh, tuntut secara hukum aja, tapi saya sendiri nggak akan memberatkan mereka. Kenapa? Sebab saya sadar saya pun orang berdosa yang diampuni Tuhan dan saya mau memaafkan mereka. Keluarganya pun begitu memaafkan, sampai hari ini mereka terus melayani, bahkan bisa dipulihkan, sampai keluarganya luar biasa happy, sering jadi kesaksian di dunia, mereka keliling dunia, dan salah satunya ini, sampai mereka karang buku, perempuan ini karang buku, When a Good God Allows Rape. Waktu Tuhan yang baik mengizinkan pemerkosaan terjadi. Kan itu membingungkan ya, Tuhan baik kok mengizinkan saya diperkosa. Bukunya luar biasa, kalau saudara mau cari di YouTube bisa, Joy Tansi Mendoza, saudara dengar wawancaranya, kok bisa dia mengampuni, semuanya mujizat. Kalau saudara dengar itu mujizat sih, bukan dia hebat, bukan dia lebih hebat dari saya, dari saudara dan saya, tapi semuanya mujizat. Cuma mujizat yang sama juga disediakan buat saudara dan saya. Amin. Ada cerita lagi di Indonesia, coba kita lihat slide berikutnya. Ini Ade Sarah punya kasus, kalau saudara pernah ingat, ada seorang wanita yang disekap sama mantan pacarnya, diperkosa, ditelanjangin, disetrum, disumpal mulutnya, disetrum pakai listrik sampai mati, dibuang di jalan tol kalau nggak salah, kira-kira begitu. Nah ini papa mamanya. Ade Sarah tuh anak perempuan satu-satunya. Anak perempuan satu-satunya. Saya punya anak juga cuma satu, perempuan. Dan saya bisa ngerasain kehilangan dan kalau matinya kayak gituin, aduh rasanya dendamnya. Papanya sempat mau bayar pembunuh bayaran, udah bunuh aja tuh orang. Sampai suatu kali dia merenungkan salib Kristus lagi. Kalau tadi pagi saya cerita tentang bagaimana yuk pandang apa yang Yesus sudah buat di atas kayu salib. Yuk pandang bagaimana semua kesalahan kita, semua ular dalam hidup kita sudah ditanggung Kristus di atas kayu salib. Nah ini kira-kira waktu dia mau bayar orang untuk bunuh, dia ada uangnya untuk bunuh. Tapi Tuhan ingatkan tentang kayu salib lagi. Sama seperti Joy Tansi Mendoza, bahwa gini loh, kamu pun orang berdosa yang sudah diampuni Tuhan. Dan waktu dia begitu dia bilang, saya maafkan yang membunuh anak saya tidak tuntut lebih jauh. Tetap proses hukum, di penjara orang itu. Dan waktu di penjara, orang tua ini, sepasang orang tua ini datang mengunjungi pembunuh anaknya. Pembunuh anak tunggalnya. Waktu dikunjungin, ditanya sama orang, kenapa kamu ngunjungin pembunuh anak kamu? Dia bilang nih, gak tahu kenapa Tuhan memulihkan saya bisa mengasihi dia. Dan saya merasa dia seperti anak saya.
Dan kalau anak saya sudah sama Tuhan, anak ini yang di penjara, ini kan orang yang terhilang, orang yang rusak, orang yang kacau. Saya pengen bimbing dia mengenal Tuhan, kira-kira begitu. Ada juga di YouTube, saudara bisa lihat kalau mau. Kisah memaafkan yang indah, yang mengharukan selama orang lain yang melakukan. Setuju? Kalau itu terjadi sama kita, saya nggak tahu bisa apa nggak saya lakukan itu. Kalau itu terjadi sama saya mungkin, wah sudah nggak tahu, udah berhenti pelayanan, udah nggak Tuhan-Tuhanan lagi mungkin. Tapi saya juga percaya, kalau mereka bisa, Tuhan juga akan memberikan kekuatan pada kita yang sama. Amin. Nah, kenyataannya giliran kita, coba slide berikutnya, memaafkan itu susah. Setuju? Amin. Gak segampang itu. Jangan soal pemerkosaan, jangan soal pembunuhan. Aduh, duit kita 100 ribu nih gak dikembalin aja rasanya. Memaafkan itu susah. Setuju ya? Amin. Nah, apalagi kalau punya mantan dan punya pengalaman yang gak enak, memaafkan itu susah sekali Pak. Pasti surah aminnya keras sekali. Memaafkan itu susah, slide berikutnya. Kalau kita yang harus melakukannya. Yang setuju katakan amin. Tapi kita mau belajar bagaimana bisa melakukannya. Ya, nyambung sama kebaktian 1 tadi, yuk renungkan Tuhan. Nah, yuk kita lihat sama-sama. Matius 18 ayat 21-35 dalam BIMK. BIMK itu bahasa Indonesia masa kini, bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi mungkin agak berbeda dengan terjemahan baru yang sudah punya. Saya bacakan buat saudara. Kemudian Petrus datang pada Yesus dan bertanya, Tuhan, kalau saudara saya, kalau temanku berdosa pada saya, salah sama saya, sampai berapa kali saya harus memaafkan dia? Sampai berapa kali saya harus mengampuni dia? Sampai 7 kalikah? Yesus menjawab, tidak, bukan sampai 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Saudara enggak usah hitung, enggak usah cari teka-teki di balik angka ini, maksudnya jelas bahwa gini loh, mengampuni, memaafkan itu harus selalu ada di hati saudara dan saya. Ya kan? Nggak usah cocokologi sama angkanya, dicari penimbun Jawanya, nggak usah saudara. Maksud firman Tuhan adalah gini, memaafkan, mengampuni itu selalu harus ada di hati saudara dan saya. Kita terusin ayatnya. Sebab apabila Allah memerintah, keadaannya seperti dalam perumpamaan ini. Saya mau jelasin dulu sama saudara. Apabila Allah memerintah, kok bisa memaafkan harus ada selalu di hati kita. Gak gampang, Tuhan kok gak kira-kira sih. Tuhan kok gak ngertiin perasaan kita sih. Oh Tuhan ngerti. Justru Tuhan mau bilang ini, gimana caranya kita bisa belajar memaafkan. Gimana caranya saudara bisa memaafkan pasangan hidupmu, suami, istri, orang tua, anak mertua. Yang punya perjuangan mengampuni mertua, bisa lambaikan tangan? Oh mungkin, enggak ya. Kirain salah satu. Nah, gimana caranya? Alkitab bilang ini, sebab apabila Allah memerintah, maksudnya apa? Kalau kita mau diperintah Tuhan, kalau kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan kita, waktu kita mau masuk dalam kerajaan Allah, waktu kita mau lahir baru, waktu kita mau menjadi murid Kristus, keadaannya seperti dalam perumpamaan ini. Ini yang harus saudara dan saya mengerti. Jadi menjadi murid Tuhan bukan sekedar dibaptis, cemplung ke air, dapat kartu anggota jemaat, KTP Kristen, bukan sekedar itu, bukan anggota gereja, tapi harus mengerti apa sih yang terjadi waktu kita terima Yesus. Saudara dan saya perlu mengerti apa sih yang sebetulnya terjadi waktu kita jadi anak Allah. Perumpamaannya seperti ini. Nah ini saya bacakan. Seorang raja mau nyelesain utang hamba-hambanya. Waktu dia mulai mengadakan pemeriksaan, dihadapkan kepadanya seorang hamba yang berutang 10.000 talenta dan tidak dapat melunasinya. Jadi raja itu memerintahkan supaya hamba itu dijual bersama dengan anak dan istrinya dan segala harta miliknya untuk membayar hutangnya. Kenapa perlu dijual? Karena ternyata gini, utangnya gede banget, motornya dijual, TV-nya dijual, semuanya dijual, tetap gak bisa nutup utang. Jadi Alkitab bilang orang ini harus dijual, anaknya dijual, istrinya dijual, baru bisa bayar semuanya. Dengan kata lain begini loh, dosa kita, hutang kita itu begitu banyak sekali sebetulnya. Gak bisa dibayar dengan semua yang kita kerjakan ini. Ya kan? Nah, coba kita lihat. Kita kan suka ngepoin utang orang, saudara setuju ya? Utang tetangga, nah ini kita kepoin utangnya. Coba perhitungan hutangnya begini loh. Dia utang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu berapa sih? 10.000 talenta itu 60 juta dinar. 60 juta dinar itu berapa sih? Itu 1 dinar itu upah kerja 1 hari.
1 dinar, upah kerja 1 hari. Anggap upah kerja 1 hari 200.000. Berarti kira-kira utangnya berapa? 60 juta kali 200.000 itu 12 triliun. Itu nolnya banyak banget, saya terjemahin langsung buat saudara ya. Karena kan ngitung nolnya, itu berapa sih Pak? Itu 12 triliun. Kalau dibayar pakai upah kerja 1 hari yang 200.000, itu harus kerja 164.000 tahun baru lunas. Kalau dibayar dengan upah kerja sehari 200.000, maka 200.000 itu kali berarti sebulan 6 juta kira-kira gitu ya. Sebulan 6 juta, maka baru lunas setelah 164.000 tahun bekerja. Dengan kata lain, ini kita dihukum kekal selama-lamanya. Setuju? 164.000 tahun, siapa yang merasa saya mungkin bisa hidup seumur itu Pak? Dan kalaupun sudah punya kekuatan hidup 164.000 tahun, cuma buat balikin utang, itu hidup yang di neraka namanya. Hidup setua itu cuma buat bayar utang, ngeri banget. Itulah kondisi kita waktu kita terima Yesus. Hutangmu banyak, dosamu banyak, kesalahanmu banyak. Setuju? Saya pendeta, saya sadar kesalahan saya banyak. Sampai hari ini pun tetap ada dosa dalam hidup saya. Pikiran jelek, pikiran kotor, itu tetap ada. Loh Bapak pendeta, iya pendeta juga manusia bro. Amin. Betul? Kita semua saya rasa kalau mau mengakui, kadang dendam, kadang marah, kadang jahat, kadang bohong, kadang ada dosa. Dan hutang kita banyaknya luar biasa. Coba kita lihat slide berikutnya. Akibatnya apa? Hamba itu sujud di depan raja itu. Ini menggambarkan kita. Sujud di depan raja dan memohon, Tuhan sabar sama hamba dong. Hamba akan melunasi semua hutang. Walaupun sebetulnya gak bisa. Raja itu kasihan kepadanya. Nah itu, raja itu kasihan para saudara. Raja itu kasihan Tuhan, kasihan sama kita. Sehingga dia menghapus semua hutangnya. Wow. Itu luar biasa, setuju saudara? Saudara dan saya diampuni bukan karena kamu rajin ke gereja. Kita diampuni bukan karena kamu rajin pelayanan. Kita diampuni karena Tuhan sayang sama kita. Kalau dihitung pelayananmu 164.000 tahun juga gak lunas dosamu. Saya khotbah, saya melayani, saya jadi gembala. Saya bukan diselamatkan karena apa yang saya buat. Saya diselamatkan karena apa yang Tuhan buat untuk kita. Saya diselamatkan karena Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Sehingga dosa saya tidak bisa dibayar ini. Yang gak mungkin saya bayar pakai pelayanan saya. Gak mungkin dibayar pakai doa puasa. Gak mungkin dibayar pakai baca Alkitabnya saya. Dibayar dengan apa? Karya salib Yesus buat saya. Dia mati menebus dosa saya. Sehingga saya yang harusnya menanggung hutang binasa selama-lamanya. Diampuni dan beroleh hidup kekal, jadi anak Allah. Nah saudara, kalau mau terima Yesus, mesti mengerti ini dulu. Sehingga waktu engkau terima Yesus, bukan sekedar, mana kartu jemaatnya Pak. Tapi gini loh, kita penuh dengan ucapan syukur sama Tuhan. Wow, Tuhan terima kasih ya. Semua dosaku diampuni, semua hutangku dianggap lunas. Kalau enggak, jual diri juga enggak kebayar saudara. Jual keluarga gak kebayar. Yang bersyukur katakan amin. Nah, kalau gak mengerti hal itu, ini yang terjadi berikutnya, slide berikutnya. Ketika hamba itu keluar, ya, dia berjumpa dengan temannya, seorang hamba juga yang berutang kepadanya 100 dinar. Dia menangkap kawannya, mencekiknya dan berkata, bayar utang lu. Lalu kawannya sujud di depannya sambil memohon, sabar dulu bro, sabar dulu kawan, semuanya akan saya bayar. Tapi hamba itu menolak untuk memaafkan, saya tambahin tuh, memaafkan. Sebaliknya dia memasukkan temannya ke dalam penjara sampai teman itu membayar hutangnya. Coba kita hitung berapa utang temannya dibanding utangnya kita sebelumnya, coba kita lihat. Dia utang 60.000 dinar tadi, temannya utang 100 dinar. Kalau dikali 200.000 upah 1 hari, maka dia utang 12 triliun tadi, temennya utang 20 juta. Banyak nggak? Banyak, tapi lihat perbandingannya. 20 juta sama 12 triliun. Ngelunasinnya gimana? Kita harus kerja 164.000 tahun bekerja, teman kita ngelunasin utang 3,5 bulan kerja bisa lunas. Setuju?
Lihat ini, tapi seringkali kita memutuskan gak mau memaafkan. Hamba ini gak mau maafin, dicekek, dibilang pokoknya bayar. Dia lupa bahwa dia udah lebih dulu diampuni dosanya. Dia lupa bahwa utangnya udah lebih banyak dan itu sudah dilunas. Dia baru dapat lunas 12 triliun. Dia gak mau maafin yang 20 juta. Slide berikutnya. Ketika hamba-hamba yang lain melihat apa yang sudah terjadi, mereka sedih, teman-teman yang lain lihat sedih. Terus melaporkan kepada raja. Maka raja itu panggil hamba yang jahat itu berkata kepadanya, kamu hamba yang jahat. Masa seluruh hutangmu itu sudah kuhapus hanya karena engkau memohon kepadaku. Bukankah harusnya kamu juga menaruh kasih kepada kawanmu seperti aku pun sudah menaruh kasihan kepadamu. Harusnya kan, masa aku sudah ampuni kamu, kamu enggak mau bagi pengampunan itu juga sama temanmu. Raja itu sangat marah. Slide berikutnya. Hamba yang jahat itu dimasukkan ke dalam penjara sampai dia melunasi semua hutangnya. Yesus mengakhiri ceritanya dengan kata-kata ini. Begitu juga Bapakku di surga akan memperlakukan kalian masing-masing kalau kalian tidak mengampuni saudaramu dengan ikhlas. Yang setuju kata amin. Bisa nangkep di sini? Coba sadari bagaimana punya kekuatan untuk mengampuni, renungkan dulu betapa besarnya Tuhan ampuni kita. Semakin saudara mengenal itu, semakin saudara renungkan itu, saudara akan makin kagum. Saudara, jangan saudara pikir ini, Pak saya sudah ngerti itu waktu dibaptis, pendeta sudah jelasin itu, saya sudah tahu dosa saya banyak. Dibaptis berapa tahun yang lalu misalnya? Bapak dibaptis berapa lama yang lalu Pak? Berarti 30 tahun yang lalu. Pak, coba renungin lagi sekarang Pak. Selama 30 tahun setelah dibaptis sampai hari ini, saya jamin dosa Bapak banyak Pak. Dan itu tetap sudah diampuni Tuhan. Dengan kata lain apa? Merenungkan karya salib Yesus. Terus saudara. Kenapa? Engkau akan semakin kagum betapa Tuhan sudah mengampuni kita. Tadi pagi saya cerita sedikit, saya ulang ya. Saya waktu jadi pendeta, saya pernah kecewa sama pendeta lain. Saya merasa ditipu sama pendeta lain ini. Padahal kan sesama bus kota aja tidak boleh saling mendahului saudara. Kenapa sesama pendeta bisa saling menipu? Jadi saya sakit hatinya luar biasa. Saya dendam, tapi saya marahnya apa? Marahnya sama Tuhan. Saudara kalau kita menyimpan sakit hati, sebetulnya kita tuh kecewa sama Tuhan. Karena apa? Kita salahin Tuhan, kenapa mengizinkan? Makanya tadi judul bukunya apa? When a good God allows rape. Waktu Tuhan yang baik mengizinkan pemerkosaan, kok bisa? Saya tanpa sadar atau sadar saya marah sama Tuhan. Sampai saya bilang ini, Tuhan ada dua. Ini gereja ini kan punya Tuhan. Pendeta-pendeta ini kan hamba-hambamu, engkau yang ngatur. Kalau sampai kejadiannya terlalu banyak hal gak benar dalam pelayanan dalam dunia gereja. Ada dua, maaf tapi saya jelaskan ini yang terjadi. Ada dua, antara engkau bego atau engkau gak ada. Terus saya bilang, tapi aku rasa engkau bukan bego, engkau tidak ada. Saya bilang gitu. Jadi kalau engkau ada, saya mau minta tolong bikin aku masuk neraka sekarang saja. Nggak usah besok, nggak usah nanti, sekarang Tuhan. Berapa lama saya doa gitu? Setahun lebih. Nggak nyampe 2 tahun. Saya ingat ya. Mungkin malaikat-malaikat semua sudah pegang panah berapi saudara. Tombak berapi. Tuhan kasih perintah satu saja selesai nih anak. Selesai nih orang belagu ini. Saya umur 30, waktu itu saudara umur 30. Ya kan, sekarang udah umur 50. Jadi waktu itu masih 30 itu kan masih gini. Nih anak muda ngejago banget sih, kira-kira begitu kan. Wih semua sudah siap panah. Tuhan Bapa di surga bilang, nah enggak usah. Kenapa sih Tuhan kok enggak habisin ya satu belagu kurang ajar kayak begini. Aku sayang sama dia. Waduh. Tapi saya belum dengar di bumi waktu itu kan. Saya masih kesel sekali. Saya terus tiap kali ingat begitu. Mana engkau ada gak sih? Ada gak sih? Mana belum masuk neraka juga nih gua. Mana engkau? Wih ngejagonya saudara. Itu malaikat-malaikat rambut sudah berdiri semua. Ya kan udah kesel sekali. Tapi satu kali singkat cerita. Saya lewat satu CD. Saya nyalain dan lagunya bilang ini. Kembalilah anakku sayang. Ingin aku cepat kau pulang. Di mobil cuma saya sendirian tuh kayak Tuhan ngomong langsung sama saya. Saya lagi marah dan yuk pulang yuk anakku sayang yuk. Kembali yuk. Balik lagi yuk. Pelayanan lagi yuk. Aku ingin cepat kau mau pulang, selama ini aku nunggu kamu loh, kamu marah terus, udah setahun lebih nak. Saya nangis di mobil itu.
Saya minggir ke pinggir jalan karena saya sadar kalau saya berhentinya di tengah jalan sambil nangis, walaupun bertobat tetap ketabrak, bahaya saudara, amin. Saudara, jadi kalau bertobat juga mesti lihat-lihat posisi ada di mana saudara ya. Nah, saya minggir dan saya nangis di situ, saya nangis pos-posnya. Saya bilang, saya kayak Tuhan datang dan peluk saya dan bilang, "Nggak apa-apa kamu marah-marah, nggak apa-apa kamu maki-maki aku sayang kamu, ayo pulang." Dan saya bilang, "Aku pulang Tuhan, aku pulang. Aku pulang." Nah, di situ saya tanya sama Tuhan sekali lagi kan. Tuhan, kenapa sih tapi pendeta model-model yang gini, yang kok nggak dimasukin neraka aja? Kan simple, pelayanan akan jauh lebih baik, dunia gereja akan jauh lebih asik, nggak ada saling tipu menipu satu sama lain. Tapi Tuhan bilang ini, kamu tahu, sadar nggak kamu? Kamu kemarin, kamu tuh nggak lebih baik dari pendeta-pendeta itu. Kamu udah maki-maki aku, kamu udah bego-begoin aku, ya, kamu gini, kamu tantangin neraka, sekarang baru nangis gitu kan. Waduh, ya kemarin neraka tuh bercanda Tuhan, ya jangan masuk hati, ya kan, jangan masukin hati. Kamu lihat dosamu banyak. Kalau hamba Tuhan itu masuk neraka, kamu juga. Boleh nggak sama seperti aku ampuni kamu, kamu ampuni mereka juga. Wow, boleh Tuhan. Wow. Waktu, lihat itu saya Pak sama seperti Bapak, kita dibaptisnya kapan, saya sudah jadi pendeta, kelakuan masih ada salah Pak. Salahnya bukan kecil, banyak. Dosa kita tuh, jangan, saya pikir saya sudah jadi hamba Tuhan yang baik sekali, yang tulus, yang luar biasa, gak ada salah. Taunya setelah Tuhan sadarin, dosanya banyak. Jemaat gak tahu aja kalau saya gak cerita begini. Betul gak? Kalau saya gak cerita, suruh pikir, ini hamba Tuhan luar biasa mungkin, begitu kan? Begitu cerita, wah kacau nih pendeta. Betul gak saudara? Tapi banyak pendeta, saya ngomong pendeta dulu ya, banyak pendeta kayak jagoan kalau khotbah. Tapi sebetulnya dosanya juga banyak. Dan Tuhan ampuni. Maksudnya, jangan sibuk menghakimi pendeta. Maksud saya gini, kalau pendeta aja banyak dosanya, apalagi saudara, kan begitu kan ya. Sama, dosanya juga banyak, Tuhan ampuni. Itu dia. Renungkan itu. Merenungkan salib Yesus akan semakin sudah mengagumi Tuhan. Tahun depan renungin lagi. Sudah hitung dari hari ini sampai tahun depan. Dosamu banyak, lihat aja. Tapi waktu tahun depan, ya ampun Tuhan, ini juga diampuni. Tanya sama Tuhan. Ini yang setahun ini juga diampuni Tuhan. Dan Tuhan akan bilang, ya. Kenapa? Aku sayang sama kamu. Semuanya sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan tidak usah disalib untuk kedua kali. Tuhan Yesus tidak bisa disalib untuk kedua kali. Maksudnya apa? Di atas kayu salib yang kemarin. Semua dosamu yang begitu banyak sudah semua ditimpakan pada Tuhan. Aniayanya begitu luar biasa untuk membayar semua dosa kita. Amin. Merenungkan salib Kristus, memandang karya salib Kristus terus dan terus. Tidak pernah membosankan. Karena saudara akan diingatkan betapa besarnya cinta Tuhan yang tidak pernah berubah. Cinta Tuhan yang gak pernah luntur. Dan kau diingatkan betapa banyaknya dosa yang sudah ditanggung di atas kayu salib itu. Dan kau akan bersyukur, terima kasih Tuhan. Amin. Kenapa mengampuni itu susah? Coba kita lihat slide berikutnya. Orang kalau ditanya, tapi kenapa kenyataannya mengampuni susah? Karena orang bilang ini, habis diulang terus sih Pak. Kadang-kadang kalau suami istri ya, kesalahan dosa diulang terus, memang menyakitkan sekali saya harus akui. Ya kan? Ada yang bilang, habis sangat menyakitkan Pak. Kita dikhianati, sangat menyakitkan. Saya akui itu. Untuk 1 dan 2 ini saya tidak bisa ngomong banyak saudara. Tapi saya cuma berdoa supaya mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Sama seperti tadi pemerkosaan, sama seperti tadi anak dibunuh. Itu kan tidak gampang lupa. Bukan gak gampang lupa, tidak akan pernah lupa saudara. Tapi lihat ini, kuasa Tuhan yang akan membuat kesalahan yang sangat menyakitkan itu tetap membuat kita, tetap bisa memampukan kita untuk memaafkan itu. Kuasa Tuhan akan membuat itu. Orang suka jawab yang ketiga, kita kan tetap manusia Pak, yang punya hati, punya rasa. Punya hati, punya rasa, karena itu sulit untuk memaafkan. Saudara, karena siapa yang punya hati, punya rasa? Oh, punya semua ya, ada yang gak punya beberapa, gak apa-apa. Tapi begini, karena punya hati, punya rasa, yuk perhatiin hati kita. Kenapa sih marah? Terus Tuhan tanya gini loh, kenapa sih kamu marah?
Lihat itu. Izinkan Tuhan masuk dalam hati kita. Kalau alasannya kan saya punya hati, punya rasa Pak, makanya susah mengampuni. Izinkan Tuhan masuk ke hati kita. Tuhan, kenapa kamu marah? Saya bilang gini, Tuhan kalau tidak ada pendeta model begitu, gereja akan berkembang jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa. Terus Tuhan tanya, kenapa kamu pengen gereja jadi besar? Supaya Tuhan bisa jangkau banyak orang di luar. Bisa jangkau banyak orang dan orang bisa kenal Tuhan dong. Tuhan bilang ini, kalau jangkau banyak orang di luar, aku bisa lakukan tanpa gereja. Terus Tuhan tanya saya mulai kaget. Benar juga ya, karena sejarah mencatat, sudah bisa pelajari. Banyak pertobatan terjadi tanpa campur tangan manusia. Baca sejarah, ada orang-orang toto di jalan-jalan bertobat, nangis dan terima Yesus. Yang pernah terjadi di Indonesia di mana? Di Soe. Di Soe saya pernah ketemu orang-orangnya secara pribadi, sudah tua waktu masih hidup. Mereka cerita apa yang terjadi, bagaimana pertobatan terjadi di area itu. Dan tidak bisa dihalangi, menular ke desa lain, menular ke desa lain. Saya tidak cerita itu, cerita yang panjang yang luar biasa. Tuhan bilang, aku bisa kerjaan tanpa gereja. Terus Tuhan tanya sekali lagi, kamu tahu kenapa kamu marah? Karena kamu pengen gereja besar supaya kamu ikut besar di dalamnya. Itu tidak ada di pikiran saya. Saya bisa merasa ini Tuhan yang bicara. Bak! Nah, Tuhan mau bilang ini, kamu tuh pengen gereja besar, bukan supaya banyak orang dijangkau sebetulnya. Di hatimu yang paling dalam, kamu ingin jadi pahlawannya, kamu ingin ikut dipuji. Lihat gereja berkembang karena pendetanya kayak begini. Lihat gereja luar biasa karena pendetanya hebat. Dan saya, kemuliaan bagi Tuhan, tapi hidung besar-besar. Saya pengen dipuji, saya pengen jadi pahlawannya, saya pengen diakui hebat. Dan sekali lagi saya nangis, kali ini gak di pinggir jalan. Karena ini sudah, semua kasus ini bukan semenit, 2 menit. 6 bulan kemudian saya gumulin ini, saya renungin ini dengan firman Tuhan. Saya menemukan, Tuhan hatiku penuh dengan bulu. Saya pikir saya tulus, taunya saya bulus. Ada banyak motivasi yang buruk di hati saya. Lihat ini, kenapa kadang-kadang Tuhan izinkan ada sesuatu yang membuat saudara marah, membuat saudara sakit hati, membuat saudara tersinggung. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana memperbaiki hati kita. Tuhan bilang begini loh, kenapa gak salah loh kamu masuk gereja itu? Gak salah. Aku memang mau kamu masuk situ, cuma tujuanmu masuk situ, masuk gereja itu mau jadi pahlawan. Tujuan kita masuk gereja supaya saya bisa di panggung. Tujuan kita masuk gereja supaya saya dapat jadwal. Kalau nggak dapat jadwal, tersinggung kita marah. Tuhan bilang, tujuanku bukan itu. Tujuanku adalah supaya kamu belajar apa artinya jadi hamba. Hamba itu tidak punya hak, Andi. Hamba itu tidak dihargai. Hamba itu dimanfaatkan. Hamba itu direndahkan. Dan mau tidak kamu belajar menjadi seperti Kristus? Bukankah Kristus sudah menjadi contoh, jadi hamba untuk kamu? Wow. Mau tidak kamu jadi seperti Kristus? Mau Tuhan, siapa yang mau belajar jadi seperti Kristus? Amin. Tapi waktu dilakuin marah ya saudara ya. Good, jujur, setuju. Gue juga begitu sama. Nah tapi yuk belajar. Waktu saya ngerti gitu, saya bilang, oke Tuhan, aku mau deh. Makanya di gereja yang sama, saya gak keluar 11 tahun lamanya. Kenapa? Sebab saya tahu saya digituin terus, diulang terus. Menyakitkan buat saya walaupun gak ada bandingannya mungkin sama masalah saudara, jujur. Ini gak gede-gede amat sebetulnya, cuma buat saya menyakitkan. Tapi saya tahu di situ Tuhan sedang bekerja, mengajar saya apa sih artinya jadi murid Kristus. 11 tahunan saya belajar, udah lulus belum? Belum sampai hari ini. Tetap masih banyak motivasi yang salah. Saya perlu terus diajar Tuhan, yang setuju kata amin. Coba slide berikutnya. Memaafkan tuh memang sering terasa tidak adil. Tetapi memaafkan itu akan membebaskan dan menyembuhkan saudara dan saya. Amin. Saya disembuhkan dari dosa terselubung saya. Saya dibebaskan dari itu semua waktu saya belajar memaafkan.
Ya, coba kita lihat kenapa kita harus memaafkan. Menyembuhkan tuh apa juga sih? Coba lihat slide berikutnya. Karena waktu kita sakit hati, kita nggak memaafkan, kita stres, betul nggak saudara? Makan nggak enak, kesel terus, lihat dia tiba-tiba enek. Pernah gitu saudara? Ya, wah ngangguknya mantap sekali ini teman-teman. Ya kan? Begitu ketemu sama orang yang kita nggak suka, enek langsung, kesel langsung, selera makan hilang. Apa yang terjadi? Waktu kita menyimpan rasa marah, ini yang terjadi. Tubuh mengalami lonjakan hormon. Hormon apa aja? Adrenalin, norepinefrin, kortisol. Masing-masing tuh membuat energi ekstra, waspada ekstra, seimbang ekstra. Ini tujuan Tuhan baik. Supaya kalau kamu mengalami masa bahaya, semua keluar, kamu bisa lari di atas pagar misalnya gitu, lari bisa cepat, bisa punya keseimbangan ekstra, punya energi ekstra, keberanian ekstra. Tapi ini enggak untuk waktu lama, ini cuma buat darurat. Nah kalau lu sakit hati terus disimpan terus, akibatnya apa? Efek jangka panjangnya dia akan merusak fungsi tubuh yang lain. Itu cuma waktu masa bahaya. Tapi waktu kamu simpan terus, bagian-bagian tubuhmu yang lain bisa ikut rusak. Nah, memaafkan akan membuat kita sembuh. Hormonnya normal lagi. Saya masih bisa sakit hati nggak sekarang? Masih. Dan waktu sakit hati, stres, saya tahu, ini hormon mulai nggak seimbang nih. Saya mulai bilang, Tuhan saya mau belajar memaafkan supaya jangan stres. Supaya jangan nanti anggota tubuh saya yang rusak sendiri. Memaafkan akan menyembuhkan kita walaupun tidak mudah. Amin. Slide berikutnya. Memaafkan memang sering terasa tidak adil. Tapi memaafkan akan membawa kembali tawa dan cahaya dalam hidup kita. Setuju nggak? Waktu memaafkan kita bisa ketawa lagi. Memaafkan kita bisa happy lagi. Ya kan? Yuk belajar memaafkan supaya cahaya itu kembali kepada hidup kita. Pak, saya mau memaafkan tapi saya enggak pernah lupa Pak. Nggak bisa lupa Pak. Oh coba lihat slide berikutnya. Kita memang tidak diciptakan untuk melupakan. Tapi kita diciptakan untuk memaafkan. Saudara gini loh, kejadian waktu TK aja, kejadian memalukan yang kita alami waktu TK, pasti ingat masih. Pernah diprosotin celananya, misalnya sama teman-teman di depan yang lain gitu. Wah ingat terus. Saya tadi detail pendeta tadi, saya rasa menyakiti saya masih ingat detailnya. Kita tidak diciptakan untuk melupakan, tapi kita diciptakan untuk memaafkan. Coba lihat slide berikutnya. Memaafkan itu bukan melupakan. Memaafkan itu bukan berarti harus bekerja sama lagi. Memaafkan itu juga bukan berarti harus mempercayai dia lagi. Tapi slide berikutnya, memaafkan adalah tidak sakit hati lagi. Memaafkan adalah tidak ingin membalas lagi. Saya masih ingat detailnya, tapi tiap kali saya ingat masa lalu saya, ingat tadi kalau kebaktian satu, ingat masa lalu saya bersyukur, terima kasih Tuhan saya punya pengalaman itu yang membentuk saya belajar apa artinya jadi hamba. Apa artinya menjadi seperti Kristus. Saya bisa merenungkan apa yang Yesus buat untuk saya di atas kayu salib. Tiap kali kita lihat ke belakang, kita ingat, tapi tidak sakit hati lagi. Dan tidak ingin membalas lagi. Yang setuju katakan amin. Saya tutup dengan begini. Jadi sumber kekuatan untuk memaafkan itu apa sih? Grace yang pertama. Mujizat, kekuatan Tuhan. Yang membuat kayak tadi, Joy Tansi Mendoza bisa memaafkan pemerkosanya. Beberapa pria loh. Ya kan? Ade Sarah punya orang tua bisa memaafkan pembunuh anaknya. Itu semua grace. Saudara dan saya bisa memaafkan orang yang bersalah sama kita. Itu grace. Itu kasih Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Mujizat Allah. Yang kedua, mau punya kekuatan untuk mengampuni? Yuk renungkan betapa besarnya pengampunan Tuhan tadi. Hitung, ya ampun, saya harusnya utang 12 triliun loh. 64 ribu tahun bekerja. Baru lunas, mana bisa. Tapi Tuhan ampuni, renungkan betapa besarnya pengampunan Tuhan atas kita. Saya juga enggak pernah lupa, saya pernah bego-begoin Tuhan. Di situ saya merenung, wow. Makanya kalau Petrus menyangkal Yesus, Petrus maki Yesus, saya pikir, saya bisa ngerti sih. Seperti apa kira-kira kejadiannya. Tapi betapa besar pengampunan Tuhan. Yang ketiga, renungan ada greater good. Ada rencana Allah yang besar dalam hidup kita. Apa yang saya mengerti? Bahwa gini, Tuhan mau buat saya menjadi hambanya. Bukan jadi pendeta terkenal. Dan buat saya itu greater good. Itu rencana yang lebih bagus, rencana lebih besar. Yang saya bilang, aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan.
Selama 11 tahun itu, saya tidak banyak boleh pelayanan keluar. Dulu saya, bulan begini, ini bulan apa? Bulan sudah penuh jadwal tahun depan. Tapi selama 11 tahun saya tidak boleh pelayanan keluar. Di dalam pun saya tidak diputar, tidak dikasih jadwal. Cuma di satu tempat saja. Tapi di situ saya belajar tidak mengejar nama lagi. Gak mengejar panggung besar lagi. Saya belajar gini, saya mau belajar jadi hamba Tuhan. Itu cerita saya bersama Tuhan. Saudara pasti punya cerita juga bersama Tuhan. Apa rencana Allah dalam hidup kita? Greater good. Yang membuat saudara, saya mau memaafkan Tuhan. Sebab rencanamu berharga buat saya. Aku mau mengenalmu lebih lagi. Aku mau belajar menjadi seperti Kristus lebih lagi. Yang setuju katakan amin. Saya tutup dengan kalimat ini. Memendam dendam tidak membuat Anda kuat. Kuat banget ya memendam dendam. Enggak. Memendam dendam membuat Anda pahit. Memaafkan tidak membuat Anda lembah. Memaafkan membebaskan diri kita. Yang setuju katakan amin. Kita berdoa ya. Terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami terus memandang karya salib-Mu. Supaya dalam hidup ini kami boleh belajar memaafkan. Karena dalam hidup kami sebagai manusia pasti ada banyak hal yang menyakiti hati kami. Entah itu di gereja, entah itu dalam pelayanan, entah itu di keluarga, entah itu dalam pekerjaan. Selalu ada hal yang melukai hati kami. Hari ini, tahun depan, 10 tahun lagi, ada banyak luka yang menanti kami. Tuhan, ajar kami, firman-Mu mengajar kami hari ini. Biar menerangi pikiran kami, supaya kami punya prinsip mengampuni. Itu tidak pernah hilang dalam hati kami. Biar itu terus ada dalam kami, sehingga apapun yang terjadi, kami tahu, kami punya sumber kekuatan untuk mengampuni. Dari kasih karunia Allah, dari karya salib Yesus, dan juga dari rencana Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih, berkati gereja-Mu di tempat ini, berkati jemaat-Mu di tempat ini, berkati Pastor Gayus dan istri untuk boleh jadi berkat buat hamba-hamba-Mu di sini. Para leader juga Tuhan jadi berkat lebih lagi sehingga gereja ini boleh bertumbuh. Jemaat Tuhan boleh bertumbuh makin dewasa. Menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Sama-sama katakan amin.